Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak TW. Nah, kali ini kita akan membahas pembelajaran tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup di bagian ketiga. Nah, bagian pertama kita sudah membahas tentang molekul yang mendasari pewarisan sifat. Kemudian bagian kedua yaitu hukum pewarisan sifat pada monohibrid. Nah, kemudian di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang hukum pewarisan sifat yang kedua, yaitu hukum dua Mendel dan dihibrid. Kemudian subpokok bahasan yang ketiga adalah pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan, serta penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup. Nah, oke. Hukum Mendel 2 atau hukum dua Mendel juga disebut dengan hukum asosiasi. Itu berbunyi pada saat pembentukan gamet, alela atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Nah, kita ambil contoh, misalnya suatu induk memiliki genotip B besar B kecil K besar K kecil. Oke, ini dua sifat beda ya, karena dilambangkan oleh dua pasang gen, B besar B kecil dan K besar K kecil, jadi dua sifat beda genotipnya. Maka gen B besar dan gen B kecil serta gen K besar dan gen K kecil akan memisah. Kita lihat, nah ini kan dua sifat beda. Nah, ini akan memisah, masing-masing pasangan gen ini akan memisah. Oke, lalu kemudian selanjutnya kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas, sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk akan memiliki susunan seperti ini: B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Kita lihat bagaimana bisa terbentuk susunan seperti ini. Jadi kita garis bawahi bahwa variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Kita lihat ya. Nah, kita lihat gen B besar akan bergabung dengan gen K besar, akan membentuk B besar K besar. Kemudian B besar dengan K kecil akan membentuk B besar K kecil. Lalu kemudian B kecil dengan K besar akan membentuk B kecil K besar. Dan terakhir B kecil dengan K kecil akan membentuk gamet B kecil K kecil. Sehingga ada 4 macam atau 4 jenis gamet yang akan terbentuk. Nah, jadi kita bisa lihat kan bahwa setiap gen yang memiliki variasi yang berbeda, karakteristik yang berbeda, bisa bergabung secara bebas dengan karakter berbeda lainnya. Nah, jadi seperti ini, B besar dengan K besar, B besar dengan K kecil, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembahasan tentang dihibrid. Yang lalu kita sudah bahas tentang monohibrid, persilangan satu sifat beda. Sekarang dihibrid, persilangan dengan dua sifat beda. Kita langsung ke contoh. Kacang biji bulat warna kuning dengan genotip B besar K besar K besar disilangkan dengan kacang biji keriput warna hijau dengan genotip B kecil K kecil K kecil. Jika bulat kuning dominan terhadap keriput hijau, tentukan yang pertama adalah F1-nya seperti apa, kemudian F2 apabila F1 kita silangkan sesamanya, dan kita akan mencari rasio fenotip dari F2. Nah, langsung saja kita lihat. Parentalnya adalah B besar K besar yaitu bulat kuning. Kemudian parental yang kedua adalah B kecil K kecil atau keriput hijau genotipnya ya, genotipnya keriput hijau. Nah, kita ambil gametnya. Di video pertama Bapak tentang pewarisan sifat, di bagian pertama Bapak sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan gamet dengan mengambil rumus 2 pangkat N, di mana N adalah alel yang heterozigot. Nah, kita lihat di sini dalam fenotip ini tidak ada yang heterozigot ya, tidak ada yang heterozigot, maka berarti 2 pangkat 0, maka gametnya akan terbentuk satu gamet. Kemudian dengan hukum dua Mendel tadi, maka setiap gen akan berpasangan dengan karakter gen yang berbeda. Jadi terbentuklah B besar K besar gametnya, dan di sini juga akan terbentuk B kecil K kecil. Nah, kemudian kedua gamet ini akan melebur menjadi satu, membentuk F1 filial pertama. Nah, jadi jawaban yang pertama yang A adalah F1-nya adalah
B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan cara asosiasi, menggabungkan keduanya ya. B besar dengan B kecil, kemudian K besar dengan K kecil. Maka terbentuklah genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan fenotipnya adalah bulat kuning ya. Fenotipnya adalah bulat kuning. Oke, kemudian kita akan mencari F2 dengan cara F1 kita silangkan sesamanya. Jadi F1-nya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil ini. Kita silangkan sesamanya. Nah, dari persilangan ini kita tentukan terlebih dahulu gametnya masing-masing. Oke, kita kembali menggunakan rumus 2 pangkat N. N-nya adalah 2 karena ada 2 yang heterozigot. B besar, B kecil 1, K besar, K kecil heterozigot. Berarti 2 pangkat 2 maka akan terbentuk 4 macam gamet. Nah, 4 macam gamet itu kita hasilkan dari pertama memisahkan pasangan gen, kemudian pasangan gen tersebut akan bergabung secara bebas dengan karakter yang berbeda dari pasangan gen yang lainnya. Sehingga B besar dengan K besar, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Oke. Begitu juga dengan genotip yang satunya lagi. Sehingga masing-masing akan membentuk 4 macam gamet. Nah, untuk memudahkan mencari F2-nya, kita menggunakan diagram Punnett ya, atau sering disebut juga dengan diagram papan catur seperti ini. Nah, kita masukkanlah gametnya tadi. Ini kan 4 macam, yang jantan ada 4 macam. Kita masukkan kemari. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, kemudian B besar K kecil, dan B kecil K kecil. Begitu juga yang betina, B besar K besar, B kecil K besar, lalu kemudian B besar K kecil, dan B kecil K kecil. Kemudian kita silangkan masing-masing, kita gabungkan setiap karakter gen, kita pasangkan gen-gen yang sama, maka terbentuklah seperti ini. Oke, ada 16 di sini karena 4 dikali dengan 4 ya, jadi ada 16. Nah, kita lihat inilah dia F2-nya. Oke, ini F2 yang terbentuk. B besar K besar, B besar B besar K besar K besar, B besar B kecil K besar K besar, B besar B kecil K besar K kecil, B besar B kecil K besar K kecil, dan seterusnya. Maka akan terbentuk rasio ya. Kita akan melihat rasio fenotipnya. Oke, jadi rasio fenotip yang terbentuk itu adalah fenotip. Ingat ya, fenotip itu adalah sifat atau karakter yang kelihatan dari gen yang dimiliki oleh individu tersebut. Maka fenotip yang terlihat adalah ini bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning. Ini juga bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning, dan bulat kuning. Ada 9 bulat kuning. Oke, kemudian ada 3 yang bulat hijau. Kita lihat 1, 2, 3. Kemudian ada 3 yang keriput kuning. 1, 2, dan 3. Serta yang terakhir ada 1 keriput hijau. Ya, sehingga rasio fenotip F2-nya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, itulah dia rasio fenotip F2-nya. Jadi bulat kuningnya 9, bulat hijaunya itu ada 3, keriput kuningnya ada 3, dan keriput hijau ada 1. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa fenotip yang sama belum tentu memiliki genotip yang sama. Ya, fenotip yang sama belum tentu memiliki genotip yang sama. Kita perhatikan, ini fenotipnya sama. Oke, fenotipnya sama, bulat kuning, ini bulat kuning. Tetapi kita lihat genotipnya. Yang ini genotipnya adalah B besar, K besar, K besar. Sedangkan yang ini genotipnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kenapa bulat kuning sama-sama bulat kuning? Karena ingat kembali ya, pada istilah-istilah pewarisan sifat ada kata dominan. Jadi dominan itu artinya ketika ada gen yang dominan, dia pasti akan memunculkan sifatnya. Jadi gen yang resesif B kecil ini akan ditutupi oleh gen dominan B besar yang ada di sini, sehingga yang muncul adalah sifatnya bulat. Oke. Nah, kita lihat contoh soal berikutnya.
Mangga rasa manis berbatang tinggi dengan genotip M besar, M kecil, T besar, T besar disilangkan dengan mangga rasa asam berbentuk pendek, yaitu M kecil, M kecil, T kecil, T kecil, menghasilkan dua macam individu yang berbeda. Jika keturunan F1 yang berbeda disilangkan, tentukan berapa persen keturunan F2, pohon mangga rasa manis berbatang pendek. Jika terdapat 400 tanaman mangga F2 yang dihasilkan, berapa jumlah tanaman mangga rasa manis dan berbatang pendek? Oke, kita selesaikan. Pertama kita lihat dulu parental pertamanya, yaitu fenotipnya adalah manis tinggi, ya, manis, rasa manis berbatang tinggi dengan asam pendek, ya, rasa asam berbatang pendek. Oke. Kemudian genotipnya berarti M besar, M kecil, T besar, T kecil, dan M kecil, M kecil, T kecil, T kecil ini. Kemudian gametnya. Nah, gamet yang terbentuk berarti M besar, T besar, M besar, T besar, M kecil, T besar. Oke, ada dua macam gamet. Ya, kalau kita kembali ke rumusan bagaimana mencari gamet, 2 pangkat N, N-nya adalah alel heterozigot, jumlahnya 1 di sini. Maka 2 pangkat 1 sama dengan 2, akan terbentuk 2 macam gamet. Nah, di sini karena tidak ada yang heterozigot, maka terbentuk 1 macam gamet. M kecil, T kecil. Kemudian kita silangkan. M besar, T besar disilangkan dengan M kecil, T kecil akan menghasilkan fenotip manis tinggi dengan genotipnya M besar, M kecil, T besar, T kecil. Kemudian M kecil, T besar kita silangkan dengan M kecil, T kecil akan menghasilkan fenotip asam tinggi dengan genotip M besar, M kecil, T besar, T kecil. Oke, ini F1-nya. Oke, jadi ada 2 macam kan? Menghasilkan 2 macam individu yang berbeda. Tentu berbeda, yaitu manis tinggi dan asam tinggi. Nah, kemudian kita silangkan antara keduanya ini. Ya, antara kedua F1 ini disilangkan. Maka dia menjadi parental yang kedua, yaitu M besar, M kecil, T besar, T kecil, yaitu manis tinggi, dan M kecil, T besar, T kecil, yaitu asam tinggi. Nah, gametnya, karena di sini terdapat 2 pasang gen yang heterozigot, alel yang heterozigot, maka terbentuk 4 macam gamet. Di sini ada 1 pasang alel yang heterozigot, maka terbentuk 2 gamet. Oke, nah kemudian 4 gamet ini masing-masing kita silangkan. Oke, lebih gampangnya untuk menyilangkan gamet yang jumlahnya banyak seperti ini, kita gunakan diagram Punnett tadi. Oke, nah ada kotak, kita bisa menentukan jumlah kotaknya itu berdasarkan jumlah gamet. Jadi gametnya ada yang jantan ada 4, kita sediakan 4 buah kotak. Kemudian yang betina ada 2, kita sediakan 2. Oke, jadi jumlah diagram Punnettnya itu tergantung dari berapa jumlah gamet yang terbentuk. Oke, kita masukkan semua gametnya. Gamet jantannya itu ada 4, yaitu M besar, T besar, M besar, T kecil, M kecil, T besar, dan M kecil, T kecil. Gamet betinanya ada 2, yaitu M kecil, T besar, dan M kecil, T kecil. Sekarang kita silangkan antara M kecil, T besar dengan M besar, T besar. Oke, akan menghasilkan seperti ini. Ya, terbentuk pasangan genotip M besar, M kecil, T besar, T besar. Kemudian ini kita silangkan akan terbentuk ini M besar, M kecil, T besar, T kecil. Lalu kemudian kita silangkan antara M besar, T kecil dengan M kecil, T besar akan terbentuk M besar, M kecil, T besar, T kecil. Kemudian M besar, T kecil dengan M kecil, T kecil akan membentuk M besar, M kecil, T kecil, T kecil. Lalu kemudian M kecil, T besar disilangkan dengan M kecil, T besar akan menghasilkan M kecil, T besar, T besar. Lalu M kecil, T besar dengan M kecil, T kecil akan menghasilkan M kecil, T besar, T kecil. Dan M kecil, T kecil disilangkan dengan M kecil, T besar akan menghasilkan M kecil, T besar, T kecil. Dan terakhir M kecil dengan M kecil dengan T kecil disilangkan dengan M kecil, T kecil akan menghasilkan M kecil, T kecil, T kecil. Inilah genotip yang terbentuk. Oke, nah ini genotip yang terbentuk dari F2. Sekarang kita lihat berikutnya. Nah, fenotip daripada F2, ya fenotip F2. Nah,
Nah, sengaja Bapak buat warnanya berbeda supaya memudahkan kita. Berarti kalau M besar, M kecil, T besar, T kecil, ketika ada yang dominan, ya. Nah, ini kan pasangan gen dari sini ada yang dominan, juga yang dominan, berarti berwarna merah. Berasa manis dan tinggi. Jadi manis tingginya ada 3. Oke. Kemudian manis pendek ada 1. Lalu kemudian asam tinggi ada 3 dan asam pendek ada 1. Sehingga fenotip F2-nya itu perbandingannya adalah 3:1 banding 3:1. 3-nya adalah manis tinggi, manis pendeknya 1, asam tingginya 3 dan asam pendeknya 1. Sehingga persentase daripada F2 rasa manis dan berbatang pendek. Rasa manis batang pendek ada 1 kan? Nah, 1 dari berapa? Dari 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 1/8 dikali 100% karena kita mencari persentase. Maka hasilnya adalah 12,5%. Jadi pertanyaannya di sini tadi terjawab sudah ya. Tentukan berapa persen keturunan F2 pohon mangga rasa manis berbatang pendek. Jadi pohon mangga berasa manis dan berbatang pendek itu sebanyak 12,5%. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika hasil dari persilangan F2 itu menghasilkan 400 tanaman, berapa jumlah tanaman mangga rasa manis dan berbatang pendek? Kita lihat, berarti jumlah manis pendeknya adalah 12,5%. Tadi 12,5% dikali berapa total jumlah tanaman F2, yaitu 400. Maka 12,5% dikali 400 hasilnya adalah 50 tanaman. Jadi sekitar 50 tanaman itu memiliki sifat ya rasa buahnya manis tapi batangnya pendek ya, atau tumbuhannya pendek. Tentang contoh soal. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkannya. Yang pertama ada albino. Nah, albino itu merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut dengan zat melanin. Orang yang mengalami kelainan ini pada umumnya mempunyai ciri fotofobia atau takut cahaya. Pigmen melanin berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Nah, tidak adanya pigmen kulit membuat mereka lebih rentan terserang kanker kulit dan kulit mudah melepuh akibat terpapar sinar matahari. Gen penyebab albino itu bersifat resesif, yaitu gen A kecil. Karena resesif ya, gen A kecil. Orang yang mengalami kelainan ini memiliki genotip homozigot resesif A kecil. Jadi kalau pasangan gennya juga A kecil, maka dia akan menderita atau mengalami albino ya. Jadi genotip homozigot resesif A kecil. Orang yang normal memiliki genotip homozigot dominan. Nah, genotip homozigot dominan berarti A besar. Dan yang menjadi carrier, kalau dia memiliki genotip yang heterozigot A besar A kecil, dia akan carrier. Carrier itu artinya membawa sifat. Pada dirinya dia tidak menghasilkan atau tidak memunculkan sifat itu, tapi sifat itu ada pada gen, sehingga bisa diturunkan pada keturunan berikutnya, walaupun pada diri dia tidak muncul. Nah, itulah maksud daripada carrier atau pembawa sifat. Nah, ini kita bisa bandingkan antara kedua anak ini. Yang ini adalah yang albino, berarti dia memiliki gen resesif homozigot A kecil. Ada buta warna. Nah, buta warna itu adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik, biasanya antara merah, orange, biru, dan hijau. Kelainan buta warna diakibatkan gen yang berada pada kromosom kelamin X. Jadi dia terpaut pada kromosom X ya. Jadi gennya itu terpaut atau berada pada kromosom kelamin X. Sehingga seseorang perempuan akan menderita buta warna jika kedua kromosom X mengandung gen buta warna, seperti ini misalnya X C kecil B kecil, X C kecil B kecil. C kecil B kecil ini, CB ini singkatan dari color blind ya, buta warna. Oke. Atau kalau di Indonesia kan ada juga yang menuliskan B kecil W kecil, BW, buta warna. Nah, jadi kalau
kromosom X-nya terpaut dengan gen seperti ini yang resesif, ya, maka dia akan menderita buta warna. Ini kalau perempuan ya. Kemudian jika hanya satu kromosom, nah jika hanya satu kromosom X yang mengandung gen buta warna, X si kecil B kecil X, jadi hanya satu, maka ini merupakan carrier, pembawa sifat. Artinya tadi dia tidak buta warna, tetapi sifat buta warna itu ada di dalam diri dia. Lalu kemudian kalau yang laki-laki, ya, kalau yang laki-laki apabila pada kromosom X-nya terpaut gen buta warna seperti ini, X kecil B kecil Y, maka dia akan menderita buta warna. Oke. Jadi buta warna itu tidak dapat membedakan ya, antara warna merah, oranye, biru dan hijau. Orang yang buta warna akan sulit menemukan angka yang tertera di sini, ya, angka berapa saja yang ada di sini. Oke, itu kalau kalian ingin mengetes apakah kalian buta warna atau tidak, kalian bisa melihat di sini, ya, apakah kalian bisa menemukan angka yang terselip pada warna-warni di sini. Oke, selanjutnya hemofili. Nah, ya, kelainan yang berikutnya adalah hemofili, yaitu kelainan dengan ciri darah penderita sulit menggumpal ketika terjadi luka pada bagian tubuh tertentu yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpal darah dalam tubuh seseorang. Gen hemofili terletak pada kromosom X sama kayak buta warna tadi ya, dan sering ditandai dengan lambang XH kecil. Jadi H kecil ini arti dari hemofili. Oke, huruf X sebagai penanda jenis kromosom. Jadi kalau dia seperti ini, XH kecil X, atau ada juga yang menuliskan XH kecil XH besar, nah itu berarti dia carrier karena hanya salah satu X-nya. Berarti kalau XX berarti kan perempuan, maka perempuan ini adalah carrier, pembawa sifat, ya, karena satu saja yang terpaut dengan kromosom gen hemofilinya hanya pada satu kromosom X. Tapi kalau pada kedua kromosom X-nya seperti ini, XH kecil, maka ini akan menderita hemofili dan bersifat letal. Jadi mengakibatkan penderitanya itu akan meninggal dunia saat dilahirkan. Lalu kemudian kalau laki-laki ya karena dia memiliki satu kromosom X saja, maka kalau dia kromosom X-nya itu mengandung gen hemofili, maka penderita tersebut, laki-laki tersebut mengalami atau menderita hemofili, ya, menderita hemofili. Nah, jadi kalau laki-laki itu hanya dua, laki-laki normal dan laki-laki hemofili. Kalau perempuan itu ada perempuan yang hemofili, kalau dia seperti ini, XH besar XH kecil, kemudian XH kecil X itu adalah carrier, pembawa sifat, dan kalau tidak terpaut sama sekali dia adalah yang normal. Jadi kalau perempuan ada normal, ada hemofili dan ada carrier, tapi kalau laki-laki hanya ada menderita hemofili dan normal. Kemudian subpokok bahasan yang terakhir yaitu tentang penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Pertama yang tanaman. Nah, kita bisa temukan ya padi hibrida itu dapat menghasilkan beras 30% lebih banyak daripada padi umumnya, lebih tahan terhadap lahan yang kering ya. Kemudian lebih pulen, lebih wangi dan lebih cepat dipanen. Contohnya adalah varietas sembada, IR64, Waiapu, Arize, Intani dan seterusnya ya. Dan salah satunya yang dikembangkan oleh IPB yaitu varietas IPB 4S ya. Ini dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor. Jadi pemuliaan tanaman itu dengan memanfaatkan pewarisan sifat, kita dapat meningkatkan kualitas daripada tanaman tersebut ya, seperti misalnya padi dengan kemampuan panen yang lebih cepat, kemudian lebih pulen, lebih wangi, dan tahan terhadap hama, tahan terhadap lahan yang kering dan sebagainya. Sifat-sifat unggul lainnya itu bisa kita hasilkan dengan adanya pewarisan sifat.
Begitu juga yang terjadi pada jagung. Ya. Jagung hibrida memiliki akar dan batang yang kokoh sehingga tidak mudah tumbang, lebih cepat berbuah, tahan terhadap penyakit. Misalnya ada hibrida C1, hibrida CP1, dan CP1, CPI2, hibrida IPB4, dan lainnya. Ya. Nah, intinya pemulihan tanaman itu berarti adalah meningkatkan kualitas tanaman dengan memanfaatkan teori daripada pewarisan sifat. Pemulihan hewan, ya. Misalnya ayam broiler, ya, dapat dikelompokkan berdasarkan asal daerahnya, antara lain ada Amerika, Mediterania, Inggris, dan Asia. Pada umumnya ayam broiler di Indonesia juga berasal dari daerah-daerah tersebut, dari 4 jenis ini. Contoh jenis ayam broiler dari Asia itu adalah Brahma yang berasal dari India. Ayam broiler dari Inggris misalnya jenis Cornish. Ayam ini memiliki tubuh yang pendek tetapi menghasilkan banyak daging. Kemudian ayam broiler dari Amerika misalnya jenis Plymouth Rock, memiliki bulu putih keabuan, tubuh besar, daging yang lezat, dan mampu menghasilkan telur dengan baik. Ayam ini dihasilkan dari persilangan ayam Dominic dengan ayam jenis Black Hawkin. Nah, intinya pemulihan hewan ini akan menghasilkan hewan dengan sifat-sifat yang unggul. Dalam peternakan tentu yang sangat diminati itu adalah hasil dari peternakan itu yang memiliki, misalnya seperti ayam, memiliki daging yang lebih enak, kemudian porsi yang lebih besar, atau kalau ayam bertelur itu telur yang dihasilkan itu banyak dan dengan kualitas yang baik. Nah, itu mungkin penjelasannya. Dilanjutkan dengan soal latihan. Ini nanti bisa anak-anak kerjakan ya di rumah. Oke, silahkan nanti dicatat latihan ini kemudian dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi ada 3 Bapak berikan soal latihan untuk meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi yang barusan Bapak jelaskan. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke yang lainnya.